Halo mbak-mbak ganteng dan mas-mas cantik, selamat datang di channel ini. Dan kita akan membahas film-film yang asik untuk diceritakan, dan pastinya kamu nggak perlu khawatir karena kuota streaming YouTube telah banyak digratiskan oleh para provider. Menjaga perdamaian dunia adalah kewajiban semua orang di dunia, tapi masih banyak orang jahat di dunia ini. Seperti film yang kita akan bahas kali ini menceritakan sebuah agen rahasia yang menyelamatkan dunia dari orang jahat yang rada goblok. Oke, tanpa berlong-long time ago, kita akan masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, kita akan putar dulu intronya. Film dimulai dengan mengarah ke sebuah ruangan, dan di sana sedang terjadi penyandaran seseorang. Terlihat ada 4 orang yang menginterogasi satu orang tawanan. Lalu di ruangan itu terjadi insiden bom bunuh diri yang menyebabkan 1 dari 4 orang yang menyandra itu mati karena menahan bom. Dan dia adalah ayah dari pemeran utama di film ini. James. Lalu scene berpindah di mana seseorang yang diselamatkan dalam insiden bom bunuh diri di scene sebelumnya, yaitu Harry Hart dengan julukan Galahad mengunjungi rumah sahabatnya yang menyelamatkan dia. Dia memberikan kalung kepada anak sahabatnya itu, yaitu Eggsy, dengan sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi di kalung tersebut. Dan dia berpesan kepada ibunya Eggsy agar Eggsy selalu menggunakan kalung itu dan menelponnya saat keadaan sedang terdesak. 17 tahun pun berlalu, kemudian scene berpindah dan menceritakan seorang profesor yang disandra oleh beberapa orang preman. Lalu datang seorang tamu yang ternyata dia adalah jagoan. Lalu terjadilah baku hantam, semua preman habis disikat sama si jagoan. Tapi naas, nasib baik tidak berpihak. Datang seorang yang mampu membasmi si pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Dan ini adalah Mr. Valentine, kita akan bahas dia nanti. Karena sudah 17 tahun berlalu, cerita berpindah ketika Eggsy sedang warkop bersama teman-temannya. Namun, terjadi sebuah kesalahpahaman antara dia dan anak buah ayahnya. Dan disinilah semuanya dimulai. Eggsy mencuri mobil anak buah ayahnya, tapi tiba-tiba Eggsy dikejar oleh polisi setempat. Maka berakhirlah Eggsy di kantor polisi. Lantas karena tak ada hal lain yang bisa dilakukan Eggsy, dia menelpon nomor telepon yang ada pada kalungnya tersebut. Lalu bebaslah dia, tapi ternyata sudah ada Harry yang menunggu Eggsy di luar kantor polisi. Lalu Harry memanggil Eggsy dan mengajaknya ke warkop. Mereka ngobrol di warkop sambil numpang wifi gratisan. Tiba-tiba aja anak buah ayahnya Eggsy datang, terus minta si Eggsy tentang pertanggungjawabannya yang semalam. Lalu si cecunguk-cecunguk itu nyuruh si Harry buat cabut. Waktu Harry udah mau cabut, satu di antara mereka malah menyinggung si Harry. Maka inilah yang terjadi, kawan-kawan. Mereka yang awalnya datang berenam, abis dibabat sama Harry sendirian. Tapi dikarenakan adanya adegan yang tidak mendidik, jadi saya potong adegan tersebut. Tapi sumpah ya, gue demen banget adegan scene ngegelut-gelut barusan. Adegannya tuh unik gitu, nggak kayak film-film action biasanya. Gue sampai ngulang-ngulang adegan ngegelut barusan, tau gak? I shouldn't have done this in front of you. No, please, I won't say nothing, I swear. If there's one thing... Harry menyuruh Eggsy untuk datang ke toko penjahit yang bernama Kingsman. Eggsy yang mikir kalau bakal ditraktir ngewarkop lagi, ya datang aja ya kan. Kemudian tanpa basa-basi, Harry menyuruh Eggsy untuk ikut dengannya. The world's most powerful individuals. By 1919, a great number of them had lost. Mungkin sampai di sini kalian sedikit mempertanyakan, siapa yang membiayai bergeraknya organisasi Kingsman ini? Baik, akan saya jelaskan sedikit di sini. Sejak dulu, Kingsman telah menjahit untuk orang-orang paling berpengaruh di dunia ini. Lalu, setelah Perang Dunia Pertama, banyak yang kehilangan pewaris. Lalu, para penguasa membuat agen Kingsman dengan tujuan menjaga perdamaian, dengan menjadikan Biro Intelijen Internasional Independen tanpa campur tangan politik dan birokrasi. Galahad. My code name. Late again, sir. Good luck. Lalu dimulailah debut pelatihan Eggsy menjadi agen Kingsman.
Dan dia adalah Merlin, seseorang yang mengawal berjalannya pelatihan Agent Kingsman yang baru. Tiba di malam pertama, kala mereka sedang tertidur lelap, maka sudah dimulai tes pertama dengan memenuhi seluruh ruangan dengan air. Eggsy yang dipilih oleh Harry karena kecerdasannya untuk mengikuti ujian menjadi Agent Kingsman berhasil menemukan jalan keluar dari posisi terdesak itu. Tapi yang disayangkan ada satu korban yang tidak mendapatkan cukup nafas dan meninggal. Lalu cerita berpindah saat Harry mendatangi profesor yang disandra di awal scene yang menyebabkan terbunuhnya Lancelot. Tapi ternyata profesor itu dipasangi implan yang menyebabkan kepalanya meledak ketika dia dalam kondisi terdesak. Kejadian tadi membuat Harry koma berbulan-bulan lamanya. Dan banyak juga orang-orang penting yang menghilang ketika Harry koma. Dan ketika Harry sadar, ada berita bahwa Mr. Valentine membagikan SIM card gratis. Dengan fitur gratis internet, gratis nelpon untuk semua orang dan berlaku selamanya. Merlin dan Harry ketika melihat itu mencium adanya indikasi kriminalitas. Dan kita akan bahas ini nanti. Anjir, bahasa gue keren banget sumpah. Lanjut, tiba di satu scene kala siang bolong para agent melakukan tes, yaitu terjun bebas dari pesawat. Mereka mendapat tugas, yaitu tiba di lingkaran yang sudah dibuatkan oleh Merlin dan membuka parasut di jarak yang tidak terdeteksi oleh radar. Mereka senang, riang, dan gembira karena menurut mereka itu tes yang biasa-biasa saja tapi menyenangkan. Tapi semua berubah saat Merlin, sang juru pelatihan, memberitahu bahwa ada satu di antara mereka yang tidak memiliki parasut. Sontak mereka pun panik bukan kepalang. Ihi, mamam. Eggsy berinisiatif dan menghimbau agar semuanya berkumpul dan bergandengan. Kemudian Eggsy menyuruh mereka membuka parasutnya satu persatu, hingga bisa dipastikan orang yang tidak punya parasut bisa selamat karena bergandengan dengan temannya. Dan akhirnya semua selamat. Wah, anaknya sudah mulai aktif dan cerdas ya, Mam. Tapi sangat disayangkan, ada 3 orang dari mereka yang gugur di ujian kali ini. Dikarenakan mereka membuka parasut terlalu dini. Lanjut, mereka mendapat tugas selanjutnya, yaitu harus merayu dan berhasil meniduri wanita di foto tersebut. Tugas untuk merayu dan meniduri. Kok goblok ya? Get one of these instead. They're delicious. You know, if you're into seduction techniques, this guy is textbook. Dan ternyata mereka semua telah dijebak. Minuman yang mereka minum itu telah mengandung obat bius. Saat mereka sadar, mereka sudah dalam kondisi terikat di lintasan rel kereta api dan dipaksa untuk mengungkap apa itu Kingsman. Dan bingo, ternyata itu masih sebuah tes dari kru Kingsman. Lalu tibalah mereka di ujian terakhir. Mereka yang tinggal tersisa 2 orang diharuskan menembak anjing peliharaannya. Tapi sungguh sangat disayangkan, Eggsy gagal karena dia tidak mau menembak anjing peliharaannya. Maka luluslah Roxy si cewek itu dan dia menjadi agen baru dengan julukan Lancelot. Setelah gagalnya Eggsy dari ujian pelatihan Agent Kingsman, maka pulanglah dia ke rumah. Kemudian ketika sampai di rumah, Eggsy melihat ibunya lebam bekas pukulan. Yang tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan oleh ayah tirinya. Lantas Eggsy nyamperin ayahnya, "Widih, udah jadi jagoan sekarang anaknya ya, Mam." Setibanya di sana, kaca mobil yang dia kendarai tiba-tiba tertutup dan mobil melaju tanpa disetir. Dan tibalah Eggsy di kediaman Harry, yang ternyata mobil yang Eggsy kendarai adalah milik pemimpin Agent Kingsman yang dia curi. Harry menyambut Eggsy dengan perkataannya bahwa Eggsy telah menyia-nyiakan kesempatan menjadi Agent Kingsman demi seekor anjing. Lalu Eggsy menjawab bahwa Harry menembak anjingnya sendiri demi sebuah pekerjaan. Harry mengungkapkan bahwa pistol yang diberikan kepada mereka itu kosong alias tidak berisi peluru. Dari ujian awal saat ruangan dipenuhi air lalu menyebabkan adanya korban, itu juga hanya rekayasa.
Setelah mereka beradu argumen, Harry mendapat panggilan untuk menjalankan tugas. Harry berangkat ke sebuah gereja yang berada di kota Kentucky. Di sana, pastor berpidato dengan sangat provokatif. Saat Harry pikir tempat itu hanya sebuah gereja fanatik biasa, tapi tidak. Dan disinilah semuanya dimulai. HP dari tiap orang yang menggunakan SIM card gratis dari Valentine itu berbunyi. Dan tiba-tiba semua menjadi ganas termasuk Harry. Valentine menguji cobakan rencana besarnya di gereja kecil tersebut dengan niatan dia bisa membunuh Harry. Dan ternyata seperti yang kita lihat, rencana itu gagal. Harry berhasil selamat dari orang-orang yang menggila itu. Setelah Valentine melihat Harry berhasil lewat dari maut yang diciptakan, Valentine turun langsung untuk menemui Harry. Ya gitu bro, kalau belum takbir ya, takbir sih anjing, takdir. Kalau belum waktunya mati ya belum. Lalu Valentine cerita kalau dia adalah dalang dari kejadian di gereja itu, dan itu hanya uji coba. Dia berencana menjadi Thanos dan membunuh banyak manusia dan menyisakannya sedikit. Lalu Harry bertanya apa yang terjadi. Lalu Valentine menceritakan bahwa SIM card gratis yang dibagikan itu memancarkan sinyal yang memicu pusat ganas di dalam diri manusia, lalu menghilangkan kesadaran. Setelah menceritakan seluruh rencananya, maka Harry pun ditembak mati. Kemudian Eggsy yang melihat itu mendatangi Arthur. Tapi Eggsy menyadari bahwa Arthur, pemimpin Kingsman, telah bersekutu dengan Valentine. Lalu Arthur ingin meracuni Eggsy, tapi gagal. Justru Arthur yang minum racun tersebut. Maka Arthur pun rest in peace. Ya, udah tua lu masih aja jahat, game over kan? It's okay, Lancelot. Put it down. It's verified. Cerita berlanjut, Eggsy melaporkan pengkhianatan Arthur kepada Merlin, kemudian mereka melakukan misi penyelamatan dunia. Dan cus, mereka membagi tugas. Roxy terbang ke angkasa dan menghancurkan satelit pemancar sinyal, lalu Eggsy dan Merlin menyusup ke markas Valentine. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah Lanjut. Setibanya Roxy di luar angkasa dan Eggsy di dalam markas Valentine, kemudian Eggsy meretas masuk ke jaringan internet di markas Valentine. Tiba-tiba Eggsy ketahuan oleh salah satu orang yang gagal dalam ujian The Kingsman, dan dia ditodongkan pisau, lalu dilaporkan ke Valentine. Sontak, Eggsy pun berontak dan berhasil melepaskan diri. Sesampainya di pesawat, Eggsy bilang, "Ayo kita ciao, Mamang." Tapi Merlin bilang kalau nggak semudah itu Roberto, kamu harus balik ke sana. Alasannya, Merlin nggak bisa meretas masuk ke mesin Valentine karena ada pengaman biometriknya. Jadi Eggsy harus bisa nempelin tangan si Valentine di pengaman itu. Berbekal payung bak Harry, sang panutan, lalu Eggsy kembali ke dalam markas Valentine. Belum juga Eggsy sampai ke tempat bos terakhir, dia sudah disudutkan dalam kondisi terdesak. Dan inilah the power of kepepet. Ingat pala profesor yang meledak kan? Dan semua orang yang ada di sana juga dipasangi implan yang sama. Kemudian Eggsy berinisiatif untuk menyuruh Merlin mengaktifkan implan itu secara keseluruhan dan serentak. Pertama kali gue nonton film ini dan lihat tokoh utamanya, ngerasa kayak ini ada aja akalnya gitu loh. Tiba-tiba di tempat Eggsy berdiri ada yang mengetuk pintu, dan ternyata dia adalah putri yang hilang beberapa waktu lalu. Dia minta dibebaskan, tapi Eggsy bilang harus menyelamatkan dunia terlebih dahulu, dan dia akan kembali untuk melepaskannya. Balik ke si Valentine, walaupun satelitnya sudah hancur, kemudian dia meminjam satelit temannya dan tetap ingin menjadi Thanos, dan dimulailah penghancuran massal. Kemudian karena lagu backsoundnya mengandung copyright, jadi saya aja yang nyanyi ya. Wik. Anjing. Everybody wants you. Everybody wants you love. Loh, tangannya Pak.
Saya tahu itu enak, tapi ya nggak gitu juga dong. Lanjut. Setelah gelut beberapa saat, kemudian mbak-mbak yang manis nan jenaka tapi mengerikan itu berhasil dikalahkan. Kemudian Valentine pun dibunuh. Tidak, aku ingin jadi Thanos. This ain't that kind of movie, bruv. Dan ini pasti adegan yang kalian tunggu-tunggu kan, saat Eggsy kembali ke tempat penahanan putri lalu menikmati hamburger lempitnya. Kemudian cerita pun selesai. Somat, pesan moral yang bisa kita ambil ya, tetap jaga perdamaian dunia walaupun hidup tidak berguna. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like agar saya cepat dapat duit dari AdSense. Kami mohon pamit dan undur diri. Wassalam.